Hadis selanjutnya 304. Imam Bukhari berkata, Qutaibah mengabarkan kepada kami, Ibnu Munqadir mengabarkan kepada kami dari ayahnya, An Jabirin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ma'rufin sadaqah wa inna minal ma'rufi an talqa akhaka biwajhin talq wa an tufriga min dalwika fi ina'i akhik. Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, setiap kebaikan adalah sedekah. Sesungguhnya bagian dari kebaikan itu adalah engkau memperlihatkan wajah berseri kepada saudaramu dan engkau menuangkan air dari timbamu ke bejana saudaramu. Kandungan hadis ini yang pertama, anjuran agar berbuat baik apapun bentuknya walaupun kecil. Yang kedua, dianjurkan menyenangkan hati kaum muslimin ketika bertemu. Dan yang ketiga, dorongan agar seseorang membantu kaum muslimin meski hanya sekedar menuangkan air dari ember ke dalam bejana saudaranya. Saya akan bacakan dulu, ada hadis yang lain. Sekarang lafadznya saya tidak terlalu hafal, saya akan coba cek sebentar. Ya, saya tidak temukan sekarang, belum temukan lafadznya yang lengkap ya. Tapi ada sebuah hadis yang sangat masyhur tentang masalah hadis atau berhubungan dengan hadis yang akan kita bahas. Akan saya sebutkan sebentar insyaallah. Kita coba bedah dulu hadis ini. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu salah satu sahabat Nabi juga yang terkenal, sangat muda dan dia banyak sekali meriwayatkan hadis. Tapi yang lebih masyhur dari Jabir adalah ayahnya, cuma jarang orang mengetahuinya, yaitu Abdullah. Jabir bin Abdullah. Abdullah ini orang yang pertama mati syahid di perang Uhud. Yang Nabi SAW bersabda kepada Jabir pada saat lagi jalan setelah kejadian Uhud dan ayahnya dia meninggal, dia mengatakan, hai Jabir, kata Nabi SAW, hai Jabir, apa kau tahu bagaimana keadaan ayahmu sekarang? Kata Jabir, tidak ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, semua orang yang mati syahid diajak bicara sama Allah dari belakang hijab, tapi kecuali ayahmu. Ayahmu Allah ajak bicara secara langsung. Dan Allah berfirman kepada ayahmu, mintalah wahai hambaku. Lalu ayahmu mengatakan, aku tidak, apalagi aku akan minta wahai Tuhanku setelah semua ini. Aku bisa melihat surga, diampuni semua dosa karena mati syahid. Lalu Allah mengatakan, mintalah, terus saja Allah SWT menyampaikan itu kepada ayahmu hai Jabir, sampai dia mengatakan, kalau memang aku harus meminta ya Allah, maka aku minta kepadamu kembalikan ruhku ke jasadku agar aku bisa mati lagi berperang di jalanmu. Maka ini merupakan keutamaan tersendiri dan Jabir adalah anaknya. Jabir itu punya bahasan sendiri panjang lebar, sudah saya paparkan di serial Sahabat, tapi saya lupa serial Sahabat yang keberapa, tapi saya jelaskan. Dan termasuk Jabir bin Abdullah yang keluar hadis tentang masalah menikah dengan janda. Karena pada saat Nabi SAW bertanya, Jabir masih bujang. Waktu ayahnya meninggal rupanya banyak adik-adiknya masih kecil. Kemudian Nabi SAW bertemu sama Jabir lalu bertanya, apa kau sudah menikah? Dia mengatakan, iya ya Rasulullah, sudah. Gitu. Kata Nabi SAW, gadis atau janda? Dia mengatakan janda ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, kenapa bukan gadis? Sehingga kau bisa bermain-main dengannya. Maksudnya tidak punya kenangan masa lalu gitu. Kau pun bisa bermain-main dengannya. Maka kata Jabir ya Rasulullah. Jadi ini hadis sering kali diambil cuma potongan yang pertama. Nggak dilanjutin. Pada lanjutannya ada. Maka kata Jabir ya Rasulullah, ayahku meninggal. Dan meninggalkan adik-adikku yang sangat kecil-kecil. Masih kecil, berapa orang adiknya kecil semua. Kalau aku tidak ingin mendatangkan orang yang sebaya sama mereka. Nanti akhirnya buat masalah. Kalau gadis yang masuk, ketemu sama adik-adikku yang masih gadis juga, nanti takutnya malah tidak masuk. Aku ingin seseorang yang menjadi ibu mereka. Maka aku memilih janda. Tidak ada pertimbangan Jabir sendiri. Maka Nabi SAW mengatakan kalau itu alasannya benar. Begitu closing hadisnya gitu kan. Tapi banyak orang cuma mengambil potongan yang pertama. Tentang masalah didahulukannya menikah sama gadis. Padahal sebenarnya dilihat kondisi dan keadaannya. Jabir bin Abdullah menyampaikan tentang Allah atau dari Nabi SAW. Manfaat pertama hadis adalah kullu ma'rufin sadaqah. Semua kebaikan itu apapun sifatnya adalah sedekah. Maksudnya dinilai pahala di sisi Allah. Makanya ada hadis lain yang menguatkan ini berbunyi kata Nabi SAW, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah pelit-pelit melakukan perbuatan walaupun kecil. Walaupun kecil. Makanya Nabi kasih gambaran di sini. Seperti apa sih
perbuatan yang biasa mendatangkan pahala besar walaupun dia kecil di mata manusia. Beliau mengatakan wa inna minal ma'ruf, dan contoh kebaikan itu walaupun dia sederhana dan akan nilai pahalanya besar, antalqa akhaka biwajhin talq, engkau bertemu dengan saudaramu dalam kondisi tersenyum, ya, atau berseri-seri. Maka ini pelajarannya adalah semua kebaikan adalah sedekah. Jadi apapun itu sifatnya, Bapak Ibu lakukan kepada orang lain, sifatnya bantuan dan segala macam, semua sedekah. Nah, hadis tadi yang sempat saya cari, minta waktu tapi belum saya temukan lafaz lengkapnya, itu kurang lebih lafaznya begini. Kata Nabi SAW, manusia yang paling baik adalah manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Dan ketahuilah, amal yang paling Allah cintai, paling besar pahalanya, adalah engkau memasukkan rasa gembira ke dalam hati saudaramu muslim. Menggembirakan dia, menghibur pada saat dia sedih, ya. Itu adalah amal yang paling Allah cintai. Atau engkau hilangkan rasa laparnya, atau engkau menghiburnya pada saat dia sedih, atau engkau melunasi utang-utangnya. Jadi semua itu masuk dalam pahala yang sangat besar. Jangan pernah anggap remeh teman-teman sekalian. Membuat orang gembira, menghiburnya, memenuhi kebutuhannya, ini semua amal yang sangat besar. Sebagaimana sebaliknya, menghina seorang muslim, menjatuhkannya, ya, menggunjingnya adalah dosa yang sangat besar. Sebagaimana pernah kita jelaskan, riba itu 72 atau 73 tingkatan riba, dosa riba. Yang paling ringan seperti orang berzina dengan ibunya sendiri. Yang paling berat, tingkat ke-72 atau 73-nya itu adalah seperti setara dengan seseorang mencoreng kehormatan saudaranya muslim. Artinya menggunjing, menceritakan aib, gosipin seorang muslim atau menyakiti hatinya dan seterusnya, itu seperti dosanya 73 kali berzina sama ibu sendiri. Jadi bukan hal yang ringan itu. Sebaliknya, membantu mereka memenuhi kebutuhannya justru itu adalah pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini karunia luar biasa buat kita, karena muslim banyak sekali, gitu kan. Kita bisa berbuat sama siapapun selama dia syahadat. Walaupun juga orang lain boleh kita berbuat baik, tapi kalau muslim kita prioritaskan, gitu kan. Karena Nabi SAW sebutkan di awal hadis tadi, khairun nas anfa'um linnas. Manusia yang paling baik adalah paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Lalu dikatakan wa habbul amal ilallah as-surur tudkhilu ala akhika muslim. Kegembiraan yang kau masukkan dalam hati saudaramu muslim. Di sini juga ada perintah, teman-teman sekalian. Pelajaran yang pertama tentu kullu ma'rufin sadaqah. Semua kebaikan adalah kebaikan. Semua perbuatan baik akan dinilai pahala. Kemudian pelajaran kedua adalah dalam keadaan wajah senyum, ya. Wajhin talq artinya wajah berseri-seri. Ya, menyambut saudara kita muslim dengan kebaikan-kebaikan, bukan dengan cemberut, gitu kan. Beda antara orang yang tegas karena sesuatu dengan orang yang emosional dan marah, itu lain, gitu kan. Ada saja di mana orang butuh menyampaikan dengan ketegasan, seperti seorang pemimpin dia harus sampaikan kepada pasukan perangnya misalnya dengan tegas, nggak mungkin dia sambil bercanda, gitu kan. Contoh saja, tapi itu bukan berarti tidak baik. Tapi umumnya seseorang bertemu dengan saudaranya muslim dengan wajah yang berseri-seri, dalam arti kata dia tidak menunjukkan kesedihannya, atau dia berusaha menyambutnya pada saat dia menjadi tamu dengan wajah yang gembira, menunjukkan kegembiraan atas kedatangannya dia, ini ibadah tersendiri. Ini ibadah tersendiri, ya. Makanya Nabi SAW, saya pernah ingatkan itu, beliau kalau ya mau keluar pagi hari dari rumahnya, begitu buka pintu sahabat sudah nunggu semuanya, maka beliau langsung ucapkan kalimat pertama, jangan ada yang menceritakan aib sahabatku, karena aku ingin bertemu mereka dalam kondisi lapang dada. Jadi kita makin tidak dengar berita buruk orang, makin bagus. Seperti itulah. Kemudian pelajaran yang lain juga adalah, termasuk amal kebaikan, mungkin yang banyak dianggap remeh oleh orang adalah, wa an tufriga min dalwika fi inai akhik. Engkau menuangkan air yang ada di wadahmu ke wadah saudaramu. Jadi misalnya teman-teman lagi nimbah air di sumur, isi ke wadah kita untuk kita bawa. Tapi ternyata ada orang lain datang butuh, maka yang dari punya kita, kita tuangkan ke dia. Gitu kan? Itu yang dimaksud dengan hadits ini. Artinya kita mendahulukan dia dari sisi kepentingan daripada kita. Berapa banyak orang tidak faham masalah ini. Kadang-kadang sudah antri, ada orang tua di belakang. Orang sudah tua pun tidak mau didahulukan. Gitu kan? Padahal sebenarnya Nabi SAW mengatakan, kabir, kabir, muliakan orang lebih tua, muliakan orang lebih tua. Dahulukan mereka. Kalau lebih tua sehari saja, kita anggap dia lebih kita harus muliakan daripada diri kita sendiri. Begitu dalam Islam.
Dan indahnya komunitas masyarakat muslim kalau terapkan ini. Karena kita akan saling mengejar pahala satu sama yang lain. Ya kan? Selalu saja kebaikan ini, kebaikan mendahulukan, saling berlumba-lumba. Kalau masuk restoran saling berlumba-lumba siapa yang lebih dulu membayar. Kalau lagi jalan berlumba-lumba untuk membawakan barang satu sama yang lain gitu kan. Saya pernah bertemu dengan beberapa ikhwah yang Masya Allah, semoga Allah buat mereka istiqamah dalam masalah ini. Itu pada saat bertemu, saya sempat bawa beberapa barang, mereka berlumba-lumba untuk membantu. Saya pun mengatakan tidak, saya masih bisa. Lalu kemudian kami berbagi sebagiannya. Saya memperhatikan kalau ini terjadi pada setiap komunitas muslim, kita saling bantu-membantu itu luar biasa gitu. Mereka cari pahala satu sama yang lain. Karena Nabi mengatakan dalam hadis yang lain sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah semua perbuatan kalian sedekah. Bahkan tasbih kalian, takbir kalian, tahlil kalian. Ya subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, zikir, tasbih. Semua itu adalah, semua zikir itu adalah sedekah. Kau menyuruh kepada kebaikan sedekah, melarang kemungkaran sedekah. Dan kau membantu saudaramu naik ke tunggangannya. Misalnya dia mau naik ke kuda, mau naik ke mobil, dibukain pintunya dan seterusnya. Itu sedekah. Dan kau mengangkatkan barangnya dia ke tunggangannya juga sedekah. Jadi semuanya adalah pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ada orang subhanallah tidak mau ambil pahala itu. Ya. Itu juga saya pernah gambarkan sebagai suami istri. Saling bantu-membantu. Ta'awun dalam kebaikan-kebaikan. Ya. Jangan sampai merasa sebagai seorang istri, karena suaminya angkat kresek semua, sudahlah biarin kesempatan. Ya. Biarin aja dia bawa gitu kan. Kapan lagi saya bisa perintah dia. Ya. Enggak, ayo sini saya bantu. Suami juga begitu, jangan istrinya bawa barang banyak belanjaan dibiarkan berat. Enggak, bantu, angkat, saling bantu-membantu. Kan indah sekali karena ada ta'awunnya, ada kerjasama yang baik. Dan ini semua adalah pahala yang sangat besar sebagaimana dijelaskan di dalam hadis kita ini. Hadis selanjutnya atau bab selanjutnya juga mirip dengan itu ya. Masalah menolong orang. Tapi di sini menolong orang yang teraniaya. Di pasal atau di bab 143, dan insya Allah kita tutup mungkin dengan ini, nanti kita buka pertanyaan. Nomor hadisnya 305, urutan dari awal kita belajar. Berarti Bapak Ibu sudah belajar 305 hadis insya Allah dengan hadis hari ini. Imam Bukhari berkata, Al-Uwaisi mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdurrahman bin Abi Zinad mengabarkan kepada kami dari ayahnya, dari Urwah, dari Abu Marwah, an Abi Dzar, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali khair? Qala imanun billah wa jihadun fi sabili. Qala fa ayyur riqabi afdal? Qala aglaha thamana wa anfasuha 'inda ahliha. Qala afara'aita in lam astati' ba'da al-amal? Qala tu'inu dha'i'an aw tasna'u li akhraq. Qala ara'aita in dha'uftu? Qala tada'u an-nasa min asy-syarr fa innaha sadaqatun tasaddaquha ala nafsik. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, amal apa yang paling baik? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, beriman kepada Allah dan berjihad di jalannya. Lalu Abu Dzar bertanya lagi, memerdekakan budak apa yang paling baik? Yang paling besar pahalanya? Budak mana yang paling besar pahalanya kalau dibebaskan? Maka beliau bersabda SAW, yang paling mahal harganya dan paling bernilai bagi pemiliknya. Lalu Abu Dzar bertanya lagi, bagaimana pendapatmu jika aku tidak mampu melaksanakan sebagian dari perbuatan tersebut? Maka beliau SAW menjawab, engkau bantu orang yang menjadi gelandangan atau orang pengangguran, bantu supaya cari kerja atau bekerja, atau melakukan itu kepada orang yang tidak mempunyai pekerjaan. Maka ia berkata lagi, bagaimana jika aku tidak mampu, tidak punya perusahaan, tidak punya sesuatu yang bisa aku pekerjakan orang? Maka beliau SAW menjawab, tidak berbuat buruk kepada manusia, sesungguhnya itu adalah sedekah yang dengannya engkau bersedekah kepada dirimu sendiri. Hadis ini teman-teman sekalian memiliki banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil, karena di sini tidak disebutkan kandungan hadisnya. Kita akan bahas Abi Dzar. Abi Dzar adalah seorang sahabat yang mulia. Dia termasuk orang yang pertama masuk Islam dari suku Ghifar. Dan suku Ghifar ini terkenal perampok dulu. Ya. Hampir satu suku itu dulu penjahat. Gitu kan. Tetapi beliau radhiyallahu anhu pada saat mendengar Nabi SAW mengiklankan dirinya sebagai Nabi di Mekah, maka beliau pun datang untuk masuk Islam. Dan setelah masuk Islam dia menjadi da'i.
membawa sekian puluh, sekian ribu kaumnya untuk masuk Islam dan akhirnya mereka menjadi pejuang-pejuang Islam. Ya. Dan ini menandakan Islam bisa mengubah pribadi orang dari buruk menjadi baik tentunya. Dia mengatakan su'ilan Nabi SAW ayyul a'malil khair. Jadi waktu saya lagi duduk sama Nabi, ternyata ada orang yang bertanya kepada Nabi SAW. Maaf tadi saya keliru, jadi bukan Abi Dzar yang bertanya ya. Tapi su'ila artinya Nabi ditanya. Abi Dzar cuma menggambarkan tentang proses pertanyaan dan jawaban yang terjadi. Su'ilan Nabi SAW ayyul a'mali khair. Ya, ini pelajaran pertamanya. Orang itu bertanya tentang amalan apa yang paling baik. Artinya kalau orang kerjakan sudah. Orang ini sudah sampai pada tingkat topnya amal. Dia luar biasa gitu. Pahalanya besar, Allah ridhahi dan seterusnya. Maka Nabi SAW menyebutkan dua hal. Imanun billah wa jihadun fi sabili. Engkau beriman tentang keberadaan Allah. Lalu kemudian kau berjihad berperang di jalannya. Dan ini dua amal yang sudah masyhur di kalangan muslimin tentunya. Ini pelajaran pertama kita, iman kepada Allah artinya meyakini benar-benar Allah itu ada. Tidak ada Tuhan pencipta kecuali Allah dan dia hanya bergantung, memohon, dia marah, dia membenci semua karena Allah. Kata Nabi SAW, siapa yang memberi, siapa yang menahan, siapa yang mencintai karena Allah, siapa yang membenci karena Allah, siapa yang memberi karena Allah dan siapa yang menahan karena Allah, maka dia telah menyempurnakan imannya. Begitu juga dengan jihad, amal yang sangat mulia tentunya. Dan dengan syarat-syarat yang sudah kita ketahui sama-sama, harus terpenuhi syarat-syarat itu ya. Pada saat memang terjadi komandan jihad dari para pemimpin muslimin, atau pada saat muslimin yang sedang diserang atau mau dijajah, maka pada saat itu kita wajib membela Islam ya. Dan ini adalah syarat-syarat tertentu berhubungan dengan masalah dan keutamanya sangat besar. Karena pernah ada sahabat berkata, ya Rasulullah, amal apa kira-kira yang menyamai pahalanya jihad? Kata Nabi SAW, bisa enggak seseorang di antara kalian masuk masjid, enggak keluar-keluar. Dia full di masjid, sholat terus, dan dalam kondisi juga dia berpuasa di siang harinya. Kata para sahabat, tentu tidak ada yang bisa ya Rasulullah. Dia 24 jam di masjid, terus saja dia beribadah sampai dia meninggal. Kata Nabi SAW, begitulah perumpamaan orang yang keluar berjihad, sampai dia pulang ke keluarganya. Ini tentu sudah banyak sekali saya bahas dalam serial sahabat tentang keutamaan jihad itu sendiri dan syarat-syaratnya. Kemudian pertanyaan kedua yang dilemparkan oleh penanya, Abi Dzar menggambarkan radhiyallahu anhu, dan ini pelajaran kedua dari hadis. Wa ayyur riqabi afdal? Qala aglaha thamanan wa anfasuha inda ahliha. Kira-kira budak mana yang paling besar pahalanya kalau saya bebaskan? Jadi seakan-akan mengatakan kalau saya mau keluarkan sebuah benda, saya mau sedekahkan mobil kah, rumah kah, handphone kah, apa saja yang saya mau sedekahkan, kira-kira nilainya yang paling besar apa? Pahalanya paling besar. Maka Nabi SAW menjawab, aglaha thamana, yang paling mahal harganya. Wa anfasuha inda ahliha, dan yang paling dicintai oleh pemiliknya. Jadi kalau kita mau memberi teman-teman sekalian, berilah yang terbaik. Contoh misalnya makanan, jangan hanya sisa makanan. Daripada rusak, kasih saja orang. Gitu kan. Jadi daripada ini, pahalanya juga nanti daripada ini. Ya. Dalam arti kata akan dapat pahala, tapi itu berbeda dengan orang yang kalau betul-betul dia makanan masih bagus, belum disentuh, dan memang dia niat sedekahkan dan maksimal mengejar pahala di situ, maka itu akan mendapatkan juga maksimal pahala. Jadi harus yang paling mahal. Ya, begitu juga pada saat Idul Adha, membeli sapi, membeli kambing, beli yang terbaik selama kita mampu. Ya, sebagian ulama salaf bahkan kalau mereka mau transaksi seperti ini mereka tidak negosiasi, karena memang mereka menganggap ini untuk Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Jadi selalu yang paling bagus, yang paling tinggi nilainya, ya maka itu juga paling besar pahalanya tergantung dengan hal yang kita berikan kepada Allah SWT. Jadi kita tidak usah lihat penerima, tapi kita lihat siapa yang akan menerimanya. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala akan menerima hasil dan niat baik kita itu. Tentu pembebasan budak zaman sekarang tidak ada ya, setahu kita tidak ada, tapi pernah saya jelaskan itu. Waktu kita jelaskan di awal-awal bab kita, ada masalah perbudakan segala macam, sudah pernah kita jelaskan itu panjang lebar ya. Di beberapa wilayah ada, terutama masuk juga dalam orang-orang yang tawanan perang ya. Kalau ada muslimin yang ditawan perang, maka boleh kita tebus ya dengan zakat
atau ini juga masuk dalam istilah pembebasan budak-budak ya. Kemudian penanya ini berkata, ini pelajaran yang ketiga, afara'aita idlam astati' ba'dal amal. Ya Rasulullah, kira-kira bagaimana kalau saya tidak mampu semuanya itu? Misal saya beriman kepada Allah iya, tapi jihad saya belum bisa. Saya juga belum bisa bebasin budak. Karena kalau iman kepada Allah bukan pilihan gitu kan. Kalau saya tidak bisa mengerjakan semuanya, saya cuma iman kepada Allah, tapi saya tidak bisa jihad, saya juga belum bisa bebasin budak. Maka Nabi SAW kasih solusi lain, yaitu ini pelajarannya, tu'inu da'ian. Engkau menolong orang yang kehilangan. Ya, bisa kehilangan macam-macam ini. Kehilangan anak, kehilangan pasangan, kemudian dia bantu mencarinya, kehilangan harta, dia bantu mencarinya. Kemudian Nabi SAW kuatkan, dia mengatakan, autasna'u li akhraq. Atau engkau memang mencarikan pekerjaan untuk orang lain. Jadi subhanallah, dari hadits ini kita ambil pelajaran bagaimana membantu pengangguran, bagian daripada ibadah yang sangat baik, gitu kan. Jadi jangan dibiarkan mereka nganggur. Masuk dalam juga membantu orang menikah, membantu orang bekerja, membantu orang punya tempat tinggal. Jadi apapun sifatnya kira-kira bisa bermanfaat bagi seorang muslim, kita dianjurkan untuk mengerjakan. Dan semua itu ada pahalanya, ya. Semua ada pahalanya. Pelajaran yang terakhir dari hadis adalah orang ini masih bertanya, bagaimana kalau aku juga belum mampu mengerjakan itu? Maka Nabi SAW titip pesankan, ini pelajaran keempat dari hadis, tada'un nasa minasyarr. Engkau menghindarkan manusia dari keburukanmu. Ya, supaya kau jangan ganggu orang, berhenti mengganggu orang. Fa innaha sadaqatun tasaddaquha ala nafsik. Karena itu sedekah yang kau sedekahkan buat dirimu sendiri. Jadi subhanallah, sampai pada tingkat kita misalnya mau ganggu orang nih, mau gosipin orang, mau lakukan keburukan buat dia, kepada dia, atau misalnya kita mencuri lah, apalah segala macam. Terus kita berhentikan itu juga sudah masuk dalam sedekah, pahala tersendiri. Jadi membatalkan niat buruk adalah sedekah atau pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berbuat kebaikan-kebaikan pada orang, pahala. Tidak mampu pun jauhkan keburukan kita dari orang lain. Ya. Jadi sampai kalau kita tahu lisan kita tajam, maka kita menjaga lisan kita supaya tidak mengganggu orang. Kalau sudah mulai ingin bicara gosipin orang, kita berhenti, kita pergi. Tinggalkan tempat komunitas itu, kita pergi ke satu tempat, mohon istighfar, mohon ampun kepada Allah, mohon supaya dijaga. Itu sudah satu pahala tersendiri. Hadis yang terakhir dalam bab kita, hadis yang selanjutnya 306. Dan kita tutup dengan ini sebagaimana saya bilang tadi. Imam Bukhari berkata, Hafs bin Umar mengabarkan kepada kami, ia berkata, Syu'bah mengabarkan kepada kami, ia berkata, akhbarani Sa'id bin Abi Burda, sami'tu Abi yuhaddith an jaddi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala ala kulli muslimin sadaqah, qala afara'aita in lam yajid, qala falyamal falyanfa' nafsah وليتصدق قال أرأيت إن لم يستطع أو لم يفعل قال ليعين ذا الحاجة الملحوف قال أرأيت إن لم يستطع أو لم يفعل قال فليأمر بالمعروف قال أرأيت إن لم يستطع أو لم يفعل قال يمسك عن الشر فإنها له صدقة. Sa'id ibn Abi Burda mengabarkan kepadaku, aku mendengar ayahku mengabarkan dari kakekku dari Nabi SAW. Jadi sini nama sahabatnya tidak disebutkan ya. Beliau SAW bersabda, atas setiap muslim kewajiban bersedekah. Para sahabat bertanya, jika ia tidak dapat melakukannya, nggak ada duitnya untuk sedekah, maka beliau SAW bersabda, hendaknya ia bekerja agar dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri dan bersedekah. Kerja apa saja, angkat batu kah, apalah, supaya ada dapat hasil, kemudian dia bersedekah. Lalu ia bertanya, jika tidak mampu juga dan tidak bisa melakukannya, nggak ada pekerjaannya, pengangguran, nggak bisa memberikan, maka Nabi SAW mengatakan, hendaklah ia menolong orang yang mempunyai hajat, yang teraniaya. Kalau ada orang yang butuh bantuan, dia tolong. Lalu ia bertanya lagi, jika ia tidak mampu atau tidak dapat melakukannya, maka beliau SAW menjawab, hendaknya ia mengajak berbuat baik, menyuruh kepada kebaikan. Jika ia tidak mampu atau tidak dapat melakukannya, kata orang itu, Nabi SAW berjawab, hendaklah ia menahan diri dari keburukan, sesungguhnya itu adalah sedekah baginya. Sedekah baginya. Hadits ini mirip dengan hadis sebelumnya, cuma ada tambahan-tambahan beberapa poin saja.
Tentu Sa'id bin Abi Burda ini bukan seorang sahabat. Dia adalah seseorang yang menukil dari ayah dan kakeknya. Kakeknya lah yang seorang sahabat. Tapi di dalam hadis ini tidak disebutkan siapa sahabat itu. Cuma dia mengatakan, aku mendengarkan dari ayahku mengabarkan dari kakekku. Ya. Nabi SAW bersabda, atas setiap muslim kewajiban bersedekah. Ini pelajaran pertama yang diambil. Artinya tidak dianjurkan setiap muslim melewati harinya tanpa sedekah. Apapun sifatnya itu. Nah di sini di dalam hadis ini dirincikan seperti apa sedekah itu. Apakah murni hanya duit saja? Anjuran pertama bersedekah dengan uang. Ini yang paling afdal. Harta ada sedekah, makanan, pakaian yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Maka para sahabat bertanya, apa jika dia tidak dapat melakukannya? Kan dia sedekah dengan uang paling baik. Tidak ada uangnya, nggak ada pakaian, nggak ada makanan yang dia bisa berikan. Maka Nabi SAW mengatakan, hendaklah ia bekerja. Ya, ulama mengatakan ini menandakan seorang muslim tidak boleh vakum, terutama laki-laki. Bahkan kalau dia sengaja menganggurkan dirinya, bukan orang yang sudah berusaha, maka itu masuk dalam dosa besar. Ya. Pengangguran yang sengaja dilakukan adalah dosa besar. Kenapa dikatakan dosa besar? Karena Nabi SAW mengharamkan untuk mengemis bagi orang yang masih punya kemampuan. Gitu kan. Banyak riwayat berhubungan dengan masalah itu. Jadi di sini kita disuruh bekerja. Ya. Meminta-minta kepada orang mengemis sementara dia mampu adalah pintu kemiskinan. Kata Nabi SAW, siapa yang menjaga kemuliaan dirinya tidak minta-minta. Tapi dia bekerja sehingga ada hasilnya, itu kemuliaan. Ya. Dan Allah akan bukakan baginya pintu kekayaan. Sementara orang yang sengaja mengemis, sementara dia mampu, nggak ada yang mendorong untuk itu. Bukan karena dia lumpuh, dia sudah sangat tua. Maka Allah akan bukakan baginya pintu kemiskinan. Seumur hidupnya akan miskin terus. Karena selalu mengemis saja kerjanya. Ketemukan orang begitu. Kalau dari muda mengemis sampai tua begitu terus sampai meninggal. Tidak akan ada perubahan. Maka hendaklah ia bekerja. Perintah untuk bekerja dalam hadis ini. Agar dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri. Mulia namanya, bagus, harum karena punya pekerjaan walaupun sederhana. Dan akhirnya bisa bersedekah. Ini pelajaran yang kedua tentunya. Pelajaran pertama tadi, harus setiap muslim bersedekah. Dia berusaha bersedekah, tidak lewat hari kecuali bersedekah. Pelajaran keduanya adalah, sahabat itu tanya, kalau dia tidak mampu, tidak ada duitnya, orang miskin, kata Nabi SAW, harus dia bekerja. Kemudian setelah itu dia bersedekah semampunya. Kemudian sahabat bertanya lagi, ini pelajaran yang ketiganya, kalau dia tidak mampu, kata Nabi SAW, hendaklah ia menolong orang yang punya hajat, terutama yang teraniaya. Dia tidak punya duit sedekah, dia juga tidak bisa bekerja, dicoba melamar sana sini belum diterima. Maka tolong orang yang kesulitan. Ada masalah tolong. Itu enggak butuh modal uang. Tapi itu sudah masuk dalam sedekah. Kemudian ternyata pelajaran selanjutnya yang keempat adalah sahabat bertanya lagi. Kalau dia tidak mampu. Enggak ada powernya untuk bantu orang yang teraniaya. Apa yang harus dilakukan? Maka Nabi SAW mengatakan. Hendaklah dia mengajak kepada berbuat baik. Minimal. Dia ke masjid aja. Ayo sholat yuk pak. Ayo sholat bu. Misalnya minimal. Ternyata sahabat masih bertanya lagi. Ya, pelajaran selanjutnya yang kelima. Bagaimana kalau seandainya dia tidak mampu? Maka ini peringatan Nabi SAW mirip dengan penutupan hadis sebelumnya. Maka hendaklah ia menahan diri dari keburukan. Jangan ganggu orang. Karena sungguhnya itu adalah sedekah baginya. Dengan dia tidak ganggu orang lain, tidak berbuat kejahatan. Maka itu sudah dalam bentuk sedekah dirinya, untuk dirinya sendiri. Allahu a'lam. Dan ini semua adalah rangkaian-rangkaian amal kebaikan yang dianjurkan agar setiap muslim menjaganya tentunya.